Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakan kepada mukmin lelaki agar mereka merendahkan pandangan mereka dan memelihara farad mereka. Yang demikian itu lebih bersih, lebih suci untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala yang mereka lakukan. Dan katakan pula kepada mukmin perempuan, hendaklah mereka merendahkan pandangan mereka pula dan memelihara farad mereka, dan janganlah sekali-kali perempuan itu menampakkan perhiasannya kecuali apa yang sudah jelas daripadanya, dan hendaklah perempuan itu memanjangkan selendangnya sampai ke dada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati, salah satu di antara yang sudah kita ilmui atau nalah wa ketahui, agama Islam itu disebut dengan agama fitrah. Itu sering kita dengar, bahkan kita baca, dan aku yakin sampai kini punlah kita ilmui agama Islam itu adalah agama fitrah. Dan itu adalah satu-satunya agama menurut keyakinan kita yang datang dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai kepada manusia agama itu melalui Nabi dan Rasul. Nabi Rasul itu ditunjuk langsung oleh Sang Yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Tentu Allah tahu bana kondisi manusia itu bagaimana sebenarnya. Kecenderungan manusia itu bagaimana sebenarnya. Dan sebaliknya tentu bagaimana nelok manusia itu di dunia, pasti Allah tahu pula. Agar manusia itu sampai kepada keselamatan dunia akhirat, pasti Allah paling tahu. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang menciptakan kehidupan, beserta dengan segala kelengkapan-kelengkapan yang ada di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan semestinya yang harus dituruti oleh manusia itu di dalam hidup agar manusia itu selamat. Itu Allah turunkan dalam bentuk agama. Itulah di agama Islam. Makanya agama Islam itu hudal linnas li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Agama Islam itu adalah petunjuk bagi manusia untuk bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu agama mati dan tidak bisa diasa-asa.
Nah, oleh karena itu agama Islam itu disesuaikan bana oleh Allah dengan kecenderungan manusia. Nah, kecenderungan manusia itu bisa dipakai dalam bentuk bahasa fitrahnya manusia. Kecenderungan ambo artinya ambo diciptakan oleh Allah sejak dari ketek, sejak dari lahir, ba fitrah ambo ko, ba cenderung ambo tu. Maka agama Islam disesuaikan dengan fitrah manusia. Nah, lah bisa pengana kita manangko, tentu ya Allah yang paling tahu. Oleh karena itu agama Islam pasti sesuai dengan fitrah manusia itu. Maka salah satu di antara yang oleh Allah ditempelkan kepada manusia semenjak dari lahir, manusia itu diberikan oleh Allah tanggung jawab untuk menjadikan kehidupan kau patah tumbuh hilang berganti. Nah, itu merupakan amanah yang dipikulkan oleh Allah kawa. Patah tubuh yang laba ganti yang dimaksudkan adalah berketurunan. Nah, jadi berketurunan itu tidak terjadi begitu saja. Tidak terjadi secara alami begitu saja. Tapi kalau menurut konsep Islam, berketurunan beranak pinak itu amanah sang pencipta. Nah, makanya indallah ajrun azim. Beranak pinak itu dapat pahala gitu. Nah, beranak pinak itu dapat pahala. Allah berikan kepada kita untuk beranak pinak. Kalau beranak seorangnya tambah je pinak, itu barang jumlahan terserah lah itu. Sehingga disebut beranak pinak. Itu mah ibu nala merasai beranak kan. Entah barang seorang adonan 2, adonan 3, adonan sampai 2 balik bagai. Sesuai jo kesungguhan awak masing-masing. Itulah kayak gitu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itu adalah pesan Allah kepada manusia dan rasanya juga kepada makhluk lain. Kepada manusia, kepada seluruh binatang yang ada. Salah satu yang ditempelkan oleh Allah berupa fitrah adalah untuk meneruskan keturunan sehingga patah tubuh hilang berganti. Nah, sebagai modal dasar, nah, kalau kece orang-orang berilmu, esensial kapital, sifat dasar, sifat asli bagi makhluk hidup oleh karena ada pesan agar berketurunan, maka Allah mentakdirkan manusia yang lelaki cenderung kepada perempuan, yang perempuan cenderung kepada laki-laki. Nah, kalau tumbuh di binatang, nan jantan suko batino, nan batino suko jantan. Jadi saling menyukai, saling menginginkan itu tidak aneh, tidak bodoh, tidak tolol. Memang sang mencipta membuat seperti itu. Allah membuat bentuk itu. Jadi kalau ada laki-laki gak keleleng-keleleng mencelik pedusi, ada pedusi gak mereneng-reneng mencelik laki-laki, itu wajar. Wajar. Sekali lagi itu wajar karena Allah sang pencipta membuat arah itu. Nah, cuman Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi Lambo sampaikan, itu fitrah kita. Maka Buya Lizar babini lo nyo, itu tidak boleh Buya bini. Kan itu tibanya tuh. Itu adalah merupakan kewajaran yang oleh Allah diberikan kepada makhluk hidup. Nah, yang akan menjadi titik tumpuan pengajian doa malam kini, lelaki cenderung kepada perempuan, perempuan cenderung kepada laki-laki. Kalau di dunia binatang jantan batino, setelah dimasukkan kepada mereka makhluk hidup termasuk awak manusia, merealisasikannya atau mempraktekkannya, disitulah berbeda awak je binatang. Kalau binatang apa adonya, Allah atau sang pencipta Tuhan hanya memberikan kepada binatang itu namanya insting yang dibawa semenjak dari lahir. Insting. Oleh karena insting, sehingga keberadaan condong
jantan ke batino, batino ke jantan tu tidak pernah ada perubahan semenjak dari sesuatu sampai kini. Ba ayam jantan menceliak na batino, ba ayam batino menceliak jantan, kan baperangainya masing-masing tu. Nah, perangai ayam jantan 20 tahun lalu, rahi 7 perangai begini baru. Tak ada bertambah. Tak ada berkurang. Ba perangai yang batino kalau lah mulainya ingin didatang di alam jantannya berkurang. Kok sampai kini rahi 7. Tak ada perkembangan dan tidak ada perubahan. Itu namanya insting. Nah, Allah lah mentakdirkan apabila seekor kambing lah tiba masanya mempraktekkan anan ditempelkan dek Tuhan kainyo, yaitunya kawin, ingin berketurunan. Allah memberikan alat kepada masing-masing, terutama jantan, berupa penciuman. Dan bagi nabatino kalau masanya lah datang, Allah mentakdirkan, Tuhan mentakdirkan nan batino tadi mengeluarkan satu lendir yang punya aroma tersendiri nan kadidu dek nan jantan. Sejak sesuatu sampai kini arah itu di dalam makhluk hidup apa saja selain manusia. Nah, kalau kita kaji Bapak Ibu secara mendalam, nampati itu sabi di dalam pengajian ko karena waktu saya tabate, yang paling tajam penciumannya ketika musim kawin itu sudah datang adalah kupu-kupu. Kupu-kupu sawahnya itu ramo-ramo. Nah, kupu-kupu itu atau ramo-ramo itu apabila musim kawinnya itu sudah datang, itu mampu mencium lawan jenisnya dalam jarak ampe kilo. Nah, coba bayangan. Jadi nan jantannya di barang panjang, nan batinonya di kubu karabia, atai dulunya dari sikut. Bakal itu Tuhan telah menciptakan begitu. Gajah kalaulah tiba musim kawin itu bisa mengetahui betina ada di ujung sana jarak 4 mil. Awak dalam masaji ko libara jarak tahu wak. Hei kadang labok kuah sate limu dia tahu wak. Mereka ada itu awak. Jadi binatang itu oleh Allah diberikan kelebihan lewat penciuman. Ayo menama runta-runta dan kalau lah tak cium dehnya. Nah, apabila nanti mereka sudah bertemu, maka mereka langsung melaksanakan tugasnya, terjadi perkawinan tanpa memandang ateh bawah muka belakang. Nah, begitulah dunia binatang. Tetapi, berulang balik. Tetapi, apabila musim kawinnya itu sudah selesai, yang batino lah mulainya hamil, maka mulai semenjak itu bejantan tidak butuh lagi kepada betina, betina tidak butuh lagi kepada bejantan. Bahkan di sekandangan pecakaknya leh. Nah, jadi kucing kalau lah hamilnya, ini ada cion yang jantan lah. Begitu, itu namanya insting. Nah, tak lebih tak kurang hanya insting saja. Sampailah bekonya menyusukan anaknya, sayang ke anaknya, itu hanya insting. Sampai saat tertentu. Nah, secara umum saatnya itu boleh saya sampaikan, kalaulah tiba anak yang kedua, maka sayang ke anak yang pertama habis. Dia anggap musuh anak yang pertama. Dia anak itu perlu, induk aku musuh aku. Nah, habis. Itu kalau dunia binatang. Jadi aturannya hanya insting saja, dibawa semenjak dari lahir. Lalu bagaimana di dalam dunia manusia atau orang tawa kayak orang mana? Nah, jangan dulu nunjuk, benda rawiya, jangan dulu nabi itu, okay. Nah, dalam dunia manusia, ianya tetap serupa itu. Ada masanya laki-laki mulai tahunya di padusi, padusi mulainya tahu di laki-laki.
Kalau dia laki-laki, tandanya tuh mulai menyikik abuak, mulai suara berubah, mulai meneriak-riak mencelik produksi. Kok tumbuh di produksi itu belum? Mulai menceliak-celiak, tumik lah ke belakang. Mulai lu meneriak-riak mencelik laki-laki, cegok-cegok menaku lah, mulai ada rasa malunya. Kalau dalam bahasa lainnya balik berakal, dalam bahasa cilik fuber. Itu kok akan nama lah, kok nyawa sama paham. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, kalaulah mulai masuk fuber, masuk balik berakal, sama juga binatang tadi, lelaki lah mulai nampak renyo betino, pedusi lah mulai tahu dia laki-laki, dan mulai ada keinginan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan tadi, berketurunan. Ada dua nangkawa garis bawah di siko. Pertama, kalau dek binatang tahu di jantan tahu di batino diberikan kepada penciuman, tapi manusia ndak ke penciuman, kan ndak ada baidu dawan. Bertanya mau kebu baidu tu bah, kan ndak ada baidu. Karena memang kita tidak berikan lewat penciuman. Lalu lewat apa Allah berikan kepada manusia tahu lawan jenis? Lewat mata, penglihatan. Nah, oleh karena lewat mata, tentu sasarannya penglihatan. Pertanyaannya adalah anan dicaliak buya. Nah Allah telah takdirkan secara umum tentu laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Lalu Allah takdirkan keinginan untuk berketurunan itu bisa muncul apabila lelaki melihat perempuan. Allah letakkan di bagian tubuh tertentu yang ada pada perempuan, namanya aurat. Nah, kalau kapal itu nak. Dan sebaliknya, perempuan melihat laki-laki muncul keinginan untuk berketurunan. Kalau melihat laki-laki ada wilayah-wilayah tertentu namanya aurat. Nah, maka agama Islam agama fitrah. Agama Islam turun mengatur agar keinginan yang muncul tadi itu bisa manusiawi, bisa tetap makhluk yang satu ini terhormat dan mulia, sehingga pelampiasannya diatur oleh agama. Tidak sama dengan tadi dah. Nah kan itu. Kalau ayam tidak baru keluar dari kandangnya langsung dikajar tino sekali, mau kejadian lain langsung sekali. Nah kan itu sekali ayam. Jadi lah kena ada haji keluar dari kandang, dikajarnya mau kejadian lain langsung sekali. Itulah bahasa awalnya. Apakah manusia begitu? Oh tidak. Manusia ada satu aturan namanya agama. Manusia baru boleh melampiaskan keinginan untuk berketurunan yang tadi itu harus ada SIM. SIM itu bukan surat izin mengemudi, surat izin melihat. Banyak tuh surat izin menikah, jadi surat izin manabeh boleh aja tuh. Surat izin mambaye jadi aja tuh. Surat izin magi jadi aja tuh. Pokoknya SIM, awak lah paham tuh. Awak kadang-kadang mah ambil suruhan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, itulah yang diatur oleh agama. Sebelum SIM itu kita miliki masing-masing, nyoba kayak Pak Kua begitu, maka satu-satunya Islam mengatakan belum boleh. Apa awalnya itu? Awalnya penglihatan. Oleh karena SIM belum ada, maka Anda tidak boleh melihat dan Anda tidak boleh memperlihatkan. Tadi itu aurat. Kalau SIM belum ada, hai laki-laki jangan cari bagian tubuh perempuan itu. Hai perempuan jangan dicigok lo bagian tubuh laki-laki yang aurat tadi. Apa caranya? Pertama rendahkan pandangan, yang kedua tutup itu dulu. Dan ini secara hukum wajib mutlak. Nah, kini wak masuk dulu kepada melihat.
Makanya dikatakan di sini, qul lil mu'minin wa qul lil mu'minat, bilang sama yang laki-laki, bilang sama yang perempuan, yaghuddu min absarihim, yaghudna min absarihinna, hendaklah masing-masing merendahkan pandangan. Jangan bertangkai mencari orang, bertangkai mata mencari orang, rendahkan pandangan. Agar wayah faru furujahum, agar terjaga farat bahasanya alat kelamin. Nya dari mata turun ke alat kelamin. Kalau dari binatang hidu saja, dari hidu ke alat kelamin. Kalau manusia dari mata ke alat kelamin. Ketika melihat, apa yang dilihat? Aurat. Makanya bagi yang belum ada SIM, sebagaimana yang kita bilang tadi, belum boleh melihat dan belum boleh memperlihatkan. Nah, sekarang kita masuk dulu masuk yang kedua kepada aurat. Nah, kalaulah bicara masalah aurat, yo gak banyak ketek bengeknya aurat ibu-ibu ketimbang aurat bapak-bapak. Nah, sebelum kita masuk ke aurat ke posisi katarusan, cek dulu. Lalu tarik ke Bengkulu. Sebelum kaji ditarikan, ancak guru nun dulu. Ah, itu. Kau berang lo Ustaz terima kasih. Bah, kau nak dia wewe buya kau. Aku dari pikung buah tadi agak haus kata. Angit lo baru kerja api masak barangkali ke. Biar hari kacaunya capek dinginnya tu. Ya. Tadi bertanya kamu awek buya aku pitam selan. Kalau dia gila tetalu banyak mek pokoknya buya minta tetalu panjang saya itu lebih kok. Biar nak dingin setiap lu. Bagi perempuan auratnya dua macam. Laki-laki semacam. Bagi nalah tahu ngulang kaji malah. Bagi nalu tahu ilmu baru sampai lo karena anak awak. Aurat perempuan itu ada dua macam. Pertama disebut dengan aurat mukhaffafah. Yang kedua disebut dengan aurat mughallazah. Manyo aurat mukhaffafah bu ya? Arti bahasa awaknya ujung-ujung badan. Itu aurat mukhaffafah di ibu tu. Mana ujung badan bu ya? Lihia kateh. Lutut ke bawah, siku ke ujung tangan, atau ujung badan. Aurat bagi perempuan, tapi aurat ringan. Lalu apa kajian aurat ringan yang patut disabui? Aurat ringan boleh dibuka bila satu, sesama perempuan. Dua, sesama mahram. Sama perempuan, bantu anak-anak awak di niah putri, dia selama tu, boleh kat tendanya. Atau sama ibu-ibu. Yang kedua, di rumah walaupun ada lelaki tapi mahram, orang-orang yang haram dinikahi, anak, adik, kakak dan sebagainya, dan sanak tidak boleh dinikahi, itu boleh. Itu namanya aurat ringan, kan murah ngaji intinya. Yang kedua aurat mughallazah, aurat berat. Aurat berat. Nah, aurat berat lihia ke bawah, lihia ke dalam, lutut ke teh, siku ke dalam, atau aurat berat. Di bagian tubuh sebelah dalam. Kalau tadi bagian tubuh sebelah ujung. Nah, bagian tubuh sebelah dalam ini wajib ditutup sepanjang waktu, kecuali diampek-tampek. Satu, lit tabib, keperluan berobat. Dokter boleh, tapi sekadar yang perlu. Obat suntik, bukaan kadang-kadang disuntik. Ibu suntik, buka sado bu, tak boleh. Sekadar disuntik saja. Tak berdosa itu. Yang kedua, lis syahadah, untuk saksi di muka hakim. Kok ia di tokonya punggal ibu bara kadar kehijauannya, nak jalih lu bara hukum ke dia ke tukang tokok. Tak boleh cari dok, anda jalih bara hukum ke dia. Boleh hakim melihat. Yang ketiga, suami istri, paham lawak. Yang keempat, keperluan pribadi, diantaranya mandi. Itu yang boleh dibuka aurat beratnya. Selain itu, aurat berat haram dibuka. Yang haram membukanya pasti haram melihatnya apabila belum ada tadi SIM.
Bagi selain manusia seperti kabau, kambing, ayam tadi tidak ada terus. Nah, jadi itu adalah aturan agama, aturan Islam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Islam itu meluruskan fitrah agar manusia tetap terhormat. Maka orang-orang yang mengobral aurat itu bertentangan dengan Islam. Nah, itu kan padusi. Memang bagaimanapun tidak bisa untuk melutuhkan, memang agak banyak perempuan itu yang terjebak mengobral auratnya. Bukan hanya aurat ringan, tapi malah sampai kepada aurat berat. Buka dada, buka betis, bahkan buka setengah paha. Nah, perempuan yang banyak. Masuk ke laki-laki. Aurat laki-laki, Pak, kalau laki-laki, praktisnya dawaknya. Cie aurat dawaknya. Aurat, itu siapa? Mana orang laki-laki? Laita tutui, pusek, jok lutui, pusek sampai lutui, ala selesai itu. Makanya laki-laki banyak yang memang menutup auratnya. Rata-rata menutup aurat. Kalaupun umpamanya mempoli serah pendek, sampai ke lutut, tutut Europe. Jadi laki-laki pada umumnya itu sudah menutup auratnya secara umum. Kemana-mana. Sholat pun pakai singlet, sah juga sawananya walaupun kurang adab. Kalau memang kondisinya mengendaki dan tidak ada kain segala macam, boleh saja. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kembali kepada perempuan tadi atau secara umum laki perempuan. Makanya berpakaian itu adalah fitrah. Dan oleh Islam diluruskan bagaimana mengenakan pakaian yang benar secara Islam. Ndak bana wak baraja, ndak barana ditunjukin dek kawan, keinginan untuk mengenakan pakaian itu oleh manusia sudah dibawa semenjak lahir. Makanya sangke nenek moyang kita duduk di gua-gua dulu, di situ hidupnya baru nyulah mulai berpakaian, walau baru menutup nempar halus ya. Sebab keinginan mengenakan pakaian itu sudah ada awak bawa semenjak dari lahir. Maka namanya fitrah. Nah, Islam datang meluruskan bahwa pakaian itu benar itu, cuman yang benar berpakaian menurut agar manusiawi kemanusiaan kita terjaga ditunjukkan di Islam. Apa itu? Menutup aurat. Sehingga lahirlah istilah pakaian sunnah, pakaian Islami. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, Islam tidak pernah mengatur bentuk pakaian. Nah, aku mau tekankan, Islam tidak pernah mengatur pakaian Islam itu araiko, tidak ada. Kenapa? Karena al-adab muhkamah. Islam sangat menghormati al-adab, kebiasaan di satu tempat. Bagaimana di Arab Islam menghormati, bagaimana di Indonesia Islam menghormati, bagaimana di Eropa Islam menghormati. Jadi mana sebenarnya pakaian sunnah, pakaian Islami itu, asalkan sudah melengkapi 4 syarat is okay. Jadi bantuannya, desainnya terserah. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Sehingga pakaian Islami di Arab tidak sama aja pakaian Islami di Indonesia. Tidak sama aja pakaian Islami di Eropa. Kenapa? Karena al-adab muhkamah. Tradisi setempat itu asal tidak menyelisihi hukum Allah dan Rasul, boleh. Menyampai syarat pertama, menutup aurat. Warnanya, desainnya terserah, nanjaleh aurat tertutup. Apa raginya kaluri-luri ke bawah, atau raginya ke silang-silang, apa warnanya ke biru, apa warnanya ke putih, atau tidak berwarna, terserah. Itu Islam tidak masuk ke wilayah itu. Islam memberikan ruang kepada mereka yang berprofesi sebagai desainer untuk mengeluarkan kreasinya.
Pokoknya syarat pertama menutup aurat. Nah, kalau di Arab baca lihat tuh laki perempuan hampir sama pakai gamis. Nah, itu pakaian orang Arab. Makanya orang Arab semasa Rasul itu, apakah dia sudah muslim atau dia masih non muslim, pakaiannya sama. Kenapa? Karena memang itu pakaian kawan-kawan di Cina. Nah, seperti itu. Tidak ada masalah. Pokoknya menutup aurat. Yang kedua, tidak sempit. Nah, tidak sempit. Apa yang dimaksud dengan tidak sempit? Tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Baik laki perempuan sama saja. Karena Nabi kita mengatakan, apakah kamu tahu seorang yang berpakaian tapi bertelanjang? Bagaimana pakaiannya ya Rasul? Seorang yang berpakaian tapi masih menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Walaupun nyo menutup aurat dari kata sampai ke bawah, tapi memasangnya habis minyak 1,5 kilo. Pakai nadiaknya pakai. Atau jalan lah bentuk nani yang untuk tu. Tidak bisa kaki mau melangkah leh. Atau tidak Islami itu. Nyo dia menutup aurat, tapi lebih daripada terbuka. Baik baju maupun sebalik solat maupun selawat. Jadi tidak sempit, masih menampakkan lekuk-lekuk. Bahkan dengan cendera bara lebih baik pada nanti terbuka. Terbuka aja jauh orang macam lihat. Nah itu baru dulu orang macam lihat. Dia ngerti ibu baru dulu. Itu yang kedua, tidak sempit. Yang ketiga, tidak jarang, tidak transparan. Walaupun lapang, walaupun untuk aurat, tapi arah camin. Mungkin bentuk camin mana enggak dah. Cuman kelihatan. Lebih daripada kelihatan. Terbayang-bayang di luar. Apabila dia, apalagi kalau ada lampu sebelah dia. Sehingga nampaklah anggota tubuh yang ditutup dek pakaian kok. Itu tidak Islami. Itu yang ketiga. Nan kampe tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Laki-laki tidak serupa je pakaian padusi, padusi tidak serupa je pakaian laki-laki. Bagaimana alat ukurnya? Lihat tradisi setempat. Kalau ibu baik ke negara, ada salah satu negara di Eropa itu justru yang bercelana pentilon di situ padusi. Kalau ada pertemuan-pertemuan internasional di PBB, itu presidennya pakai orok tuh. Polisi-polisi lalu lintas tengah pasar di tepi jalan pakai orok tuh. Batu. Karena memang tradisinya, kulturnya seperti itu. Maka padusi yang pakai orok di situ, justru itulah yang menyerupai laki-laki. Bagi kita perempuan, bagi kita di negeri kita, Indonesia, bagaimana laki-laki menyerupai padusi menyerupai laki-laki? Lihat apa yang kita terima sejak dari nenek moyang kita. Asalkan syarat yang 4 terpenuhi. Kalau labas rawalipis, sampai panjang, maju masuk ke dalam, itu pakai laki-laki itu. Dulu padusi pakaian pentu itu. Karena dia syarat nang kampe menyerupai pakaian lawan jenis. Atau tibolo satu nang kampe kau biar lizar bagi pengajian. Apa pakai oroknya? Pakai jilbab perlu biar lizar. Itu kan tertutup aurat mana sana tu. Tapi yang mau pakai songkok, pakai jilbab, pakai lorok, mungkin ni kabeh nyembur beliau lah. Kau nak mau dipabiar kau cek. Sebab sudah menyerupai pakaian lawan jenis. Ternyata Bapak, kalau lah tersabik menyerupai pakaian lawan jenis, kau mau tak mau maaf kepada kaum perempuan, agak banyak individu yang meniru kami ketimbang kami yang meniru ibu-ibu. Tombo-tomboan balaki-lakian badan baik dia secara pakaian maupun dia secara gaya, agak banyak sinan kemari pada naniak ke situ atau kira. Itu nak cari. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang di Padang Panjang khususnya Sumatera Barat, umumnya Indonesia ataupun di mana saja, tidak di negeri Arab sudah banyak pakai gamis. Tidak apa-apa, silakan. Karena itu memenuhi standar. Tapi jangan kita bilang itu pakaian sunnah. Yang pakaian sunnah itu
melengkapi syarat secara sunnah, melengkapi syarat secara Islam, betapapun bentuknya. Makanya ketika kita ke Turki, itu orang sana pakai jas, muazin pakai jas, imam pakai jas, tokoh-tokoh agama pakai jas. Bolehkah? Boleh, karena menutup aurat. Tapi kalau lah pedusilo pakai laki-laki, pakai sarawak, pakai jas, pakai dasilonya, atulah nyelupu laki-laki. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, lengkap ajaran Islam itu. Nah, oleh karenanya di sini disebutkan agak diperteli kepada arah perempuan. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Kok pedusi? Janganlah perempuan itu menampakkan perhiasannya. Ana nih makasih perhiasan di Sikobuya. Ini adalah dada ibu-ibu. Ila mazhara minha, kecuali yang sudah jelas daripadanya. Yang dimaksud adalah muka dan telapak tangan. Lalu yang tidak boleh menampakkan zinatahunna, apa itu? Dada, wilayah dada ibu. Bagi perempuan. Bagaimana kalau wilayah dada itu? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah bagian wilayah dada itu dipanjangkan jalabin, jilbab ke arah itu. Artinya apa? Wilayah dada ibu-ibu itu tutupnya harus 2 lapis. Sebentar Bu ya. Nah ya. Jadi tutupnya adalah dua lapis. Nah, orang bercadar kan penuhnya itu. Nanti cadar kita baca secara khusus. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita preteli itu dulu. Maka perempuan-perempuan, terutama awak nampunya anak pada sini lah bali berakal Pak. Jangan dinampaan gunung Marapi, gunung Singgalang. Ambo kurang setuju, bahkan ambo Islam kurang setuju. Ada istilahnya jilbab cakiak. Nah, itu tidak masuk terus. Jilbab cakiak kepalanya batutui, lalu apa cakian kali hia anan Singgalang ni Marapi ko mamu 2 keluar. Itu kan heleh cara Islam. Sebab nyata-nyata Allah mengatakan waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah perempuan melewakan selendangnya ke dadonya. Artinya wilayah dada itu 2 lapis penutupnya. Lapisan tadi ada cilai supaya dia tidak kelihatan. Nah, begitu. Wala yubdina zinatahna illa. Nah, itu sambungnya. Dia tidak boleh menampakkan perhiasannya, termasuklah rambut, termasuklah kaki, kecuali ke bapaknya, ke anaknya. Makanya saya bilang tadi mahram. Banyak disebut ke bawah. Mahram orang ada pihak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan cadar? Tolong perhatikan dengan baik. Ada satu kalimat yang wajib menutupnya, haram membukanya. Mau ulangi Mbak dia? Yang wajib menutupnya, haram membukanya. Namanya aurat. Illa ma zahara minha, kecuali yang sudah jelas daripadanya, muka dan telapak tangan. Berarti muka dan pergelang tangan ke situ boleh dibuka. Yang boleh membukanya tidak berdosa menutupnya. Tajawid sekali cadar. Yang haram membukanya wajib menutupnya. Yang boleh membukanya tidak haram menutupnya. Makanya perempuan bercadar tidak berdosa. Kenapa? Karena menutup yang boleh dibuka tidak berdosa. Tapi membuka yang wajib ditutup berdosa. Makanya bagi perempuan yang cenderung bercadar, have to hair, terserah mereka. Have to hair, terserah mereka. Islam membolehkan. Makanya kalau di Arab sana mayoritas perempuan bercadar, kalau dewa ada bercadar dan tidak. Kenapa? Karena yang tidak bercadar tidak berdosa. Yang bercadar juga tidak berdosa. Pulang kawak leh. Malah ada yang saya lihat separuh umur bercadar, separuh umur tidak bercadar. Malah ada pula yang ini bercadar tidak cedar dulu lihat dulu itu. Tapi yang makanya kata-katanya yang tadi itu, yang wajib menutupinya, haram membukanya. Yang boleh membukanya tidak berdosa
menutupnya. Kalau paham aja. Tidak apa-apa. Tidak dibuka. Boleh. Karena di dalam kita sholat kan boleh membuka muka. Maka juga tidak apa-apa menutupnya. Nah, tidak harus dibuka. Biasa saja. Nah, tidak ada satu dalil pun yang saya temukan sampai hari ini cadar wajib dibuka waktu sholat, tidak ada. Nah, boleh dibuka. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah cara Islam untuk mengatur awak. Awak yakin pasti ada yang dituju di Islam. Dan yang dituju di Islam tuh pasti kebaikan untuk awak. Ini tidak lo boleh bakal lebihan. Akan cik Nabi, la talbasu labisas syuhwah. Janganlah kamu memakai pakaian yang mengundang perhatian. Juga tidak boleh. Nah, jadi makanya Pak dan Ibu, dua macam yang kamu sampaikan. Ada yang bercadar, biar saja. Ada kecenderungan itu bercadar, biar saja. Bagi kami laki-laki itu pula, ada yang cenderung bergamis, boleh saja. Tidak apa-apa. Tapi bukan berarti yang tidak mau bergamis masuk neraka. Ya tidak. Tidak masalah. Pokoknya ampe unsur yang bos sabikan tadi terpenuhi. Nah, jadi kita saling menghormati, saling menghargai di dalam koridor yang masuk ke dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu saja. Makanya Pak dan Ibu yang hormati, semuanya ini adalah untuk kebaikan kita. Nah, jadi sejak tadi saya sampaikan, berpakaian itu sebenarnya adalah fitrah manusia, lalu Islam meluruskan. Agunanya diluruskan oleh Islam supaya manusia itu menjadi terhormat. Terutama bagi kita-kita, kalau ambo rasa wak nak berada dalam masa iko lah aman gua. Cuma nak sange rawan nambah nak gadi, dia termasuk banak bujang. Kan itu. Cuma ambo pernah di pagarahan ada digundung buya aja. Abah tu buya aja. Amu anaknya pakai jilbab nyol lampang ibu ya, bangka anak, kira anak laki. Tentu beda apanya. Bahwa itu sudah menyerupai pakaian perempuan. Bah jilbabnya dan tangan ini je. Mantap ampun. Betul-betul anak mau jilbab, ini laki-laki je. Nah, itu kan lain ceritanya tuh. Itulah Pak Ibu. Mudah-mudahan anak disampaikan akan bisa menambah wawasan awak, dan insyaallah lain waktu akan kita sambung. Ke Solo ke Padang Subuh Suak tiba di situ hari pagi, dua kata istana lama suak, tentu mengaji harus berhenti. Kalau tiba di Padang Subuh Suak singgah sebentar ke rumah Fauzan, dewa katu nala masuk, tentu siat agak langsung azan. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.